Ya, ini pagi ini kita bareng sama Abah Rudi apa? Pelor. Rudi Pelor, si penjari janda. Abah pagi-pagi ayam pelungnya sudah kongkorongok banget. Saya sudah menikmati pagi-pagi, menikmati ayam peliharaan Abah. Ini sama Dede Hideng. Waduh, ini kita lagi persiapan. Dede kerja nembok, Abah ngurus ayam, dan paling bahagia Abah setiap siang dilayani oleh Ceero. Ya, dan buat Aep bapaknya sehat di sini ya, nggak apa-apa. Walaupun kita udah dilaporan sama Aep di Polda, kita nggak ada masalah ya deh ya. Nanti kita di Polda, kita sama-sama bareng-bareng berembuk mencari kebenaran, betul nggak bah? Ya kan, kalau yang salah Dede siap dihukum. Kalau yang salah Aep, ya nggak usah hukuman lah, bener nggak ya? Mendingan aja Aep berkata jujur agar 7 terpidana bebas, Sakata bebas, dan Aep nanti bisa berkumpul lagi bersama Abah dan keluarga dalam keadaan tenang, bah. Tenang, semangat, bah. Semangat. Jangan kelihatan sedih. Apa tugas hari ini, bah? Marap hayam. Apa tugas Dede hari ini? Nembok, Pak. Nembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Masih seputaran kasus Pina Cirebon, di mana beberapa hari yang lalu Aep Rudiansah melaporkan Dede Riswanto alias Dede dan politikus Partai Gerindra yaitu Deddy Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong. Nah, menurut kuasa hukum Aep yaitu Pitra Romadoni, tuduhan dari Dede dan Kang Deddy Mulyadi atas kasus pembunuhan Pina dan Eki itu telah membuat Aep dan keluarganya terintimidasi oleh masyarakat. Tapi dengan adanya laporan ini kita juga harus bersyukur karena dengan adanya laporan yang dilayangkan oleh kubu Aep itu ini bisa membuat terang kasus Pina dan Eki. Karena dalam laporan itu nantinya Aep akan diperiksa sebagai pelapor dengan membantah narasi yang selama ini berkembang. Nah, justru soal ini juga saya bertanya di mana pelanggarannya kalau orang ingin mengungkapkan pelanggaran. Nah, di mana pelanggaran Dede kalau dia merasa bersalah, dia ini merasa berdosa, dan Dede ini hidupnya merasa tidak tenang, dan kata Dede juga Dede ini masih bisa berkeluarga dan punya anak, sementara 7 terpidana masih di dalam kena hukuman seumur hidup. Nah, menurut saya Aep ini lebih baik jujur daripada tersiksa batin, dan saya yakin pasti Aep hidupnya tidak merasa tenang. Nah, kalau kita melihat video yang tadi di atas, indahnya kebersamaan ayah Aep, Dede dan Kang Deddy Mulyadi. Apa Aep gak ingin hidup bahagia seperti ayah Aep dan Dede yang sekarang kelihatan bahagia tanpa beban setelah mengaku semua kesalahannya? Apalagi Aep sekarang ini tidak didukung oleh saksi-saksi yang lain. Aep ini kan sekarang sudah tidak kuat lagi. Baik Dede maupun Liga Akbar yang mengaku awal ada di TKP dan melihat kejadian itu kini telah mencabut keterangannya. Nah, dari 3 orang ini nanti kita bisa buktikan keterangan siapa yang benar dan siapa yang ceritanya bohong. Apakah Aep, Dede atau Liga Akbar. Tapi dugaan saya kalau Aep itu masih meragukan kebenarannya. Karena kenapa ya? Aep itu kan
keraguan Aib itu kan bisa dibuktikan dengan sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Waktu itu Aib mengaku bilang bahwa Peggy itu terlibat dan melihat si Peggy itu menggunakan motor smash warna pink. Tetapi ucapan Aib itu dibantah oleh Peggy bahwa motornya itu sudah mogok sebelum adanya kejadian Vina dan Eki itu. Nah, dan kebohongan Aib itu diperkuat dengan kemenangan Peggy di pra peradilan. Nah, kalau seandainya Aib itu benar, pasti Peggy Setiawan itu ya pasti ditahan. Dan Dede juga mengungkapkan bahwa kesaksiannya tersebut hanyalah palsu dan atas permintaan Aib dan Ibtu Rudiana. Nah, kasus Vina ini kini seolah menjadi sedikit terang benderang, di mana akhirnya publik banyak meyakini bahwa tidak ada pembunuhan, melainkan hanya kecelakaan semata. Nah, meskipun hal tersebut ini belum dapat terbukti ya, namun kini 7 terpidana yang masih mendekam di tahanan semakin memiliki banyak harapan untuk bisa bebas. Dan Deddy Mulyadi ini kalau menurut saya ya adalah orang yang sangat berperan besar dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon ini sejak awal. Nah, mulai dari mewawancarai terduga pelaku kasus ini, terus mengantar Peggy Setiawan Cianjur tes DNA ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, lalu menghadiri sidang pra peradilan Peggy Setiawan, hingga menghadirkan Dede saksi yang membuat pengakuan baru. Nah, bahkan kemarin juga sebagai saksi di PK-nya Sakatata. Bahkan beberapa waktu yang lalu Dede dan Kang Deddy Mulyadi ini meyakinkan masyarakat bahwa kasus penganiayaan Vina dan Eki itu tidak pernah terjadi. Nah, bahkan Dede juga menyampaikan dengan lantang agar masyarakat itu berhenti membuang waktu untuk mencari siapa pelakunya. Nah, Deddy Mulyadi juga menyatakan bahwa pengungkapan kasus ini bukan hal yang main-main. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini hanya ingin membela orang kecil yang tidak bersalah namun harus mendekam dalam penjara seumur hidup. Bahkan Kang Deddy Mulyadi ini sudah mengambil resiko yang cukup besar dalam hidupnya demi kemanusiaan, khususnya dirinya yang berkecimpung di dunia politik. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga siap mempertaruhkan reputasinya sebagai anggota DPR dan calon gubernur Jawa Barat nantinya. Reputasinya nampaknya memang tengah dikorbankan karena usai masuk ke dalam kasus Vina Cirebon ini, dan banyak juga masyarakat yang kontrak ke Kang Deddy Mulyadi ini bahwa Kang Deddy ini dianggap hanya mencari sensasi demi politik, atau kekecewaannya karena telah menganggap kasus ini hanyalah kecelakaan hingga disebut menutupi pelaku yang sebenarnya. Baik teman-teman, mari kita doakan semoga Kang Deddy sehat terus dan 7 orang terpidana yang masih mendekam di tahanan bisa segera dibebaskan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Om Menau, itulah informasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.